Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis keempat dari bab ke-85 tentang menjaga rahasia, atau urutan hadis nomor 688. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an sabitin an Anasin radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al'abu ma'al ilmani fasallama alaina faba'athani fi hajatin fa'abta'tu ala ummi falamma ji'tu qalat ma habasaka fakultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin qalat ma hajathu qultu innaha sirrun qalat la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan qala Anasun wallahi law haddastu bihi ahadan la haddastuka bihi ya sabitu rawahu Muslim. Sabit mendapat kabar bahwa Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika kami bermain bersama anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengucapkan salam kepada kami. Kemudian beliau mengutusku untuk suatu keperluan sehingga aku terlambat menemui ibuku. Ketika aku pulang, ibuku bertanya, apa yang membuatmu terlambat? Aku menjawab, Rasulullah SAW mengutusku untuk suatu keperluan. Beliau bertanya, apa keperluan beliau? Aku menjawab, ini rahasia. Lalu beliau menjawab, jangan sekali-kali menceritakan rahasia Rasulullah SAW kepada siapapun. Anas berkata, demi Allah, seandainya aku ingin menceritakannya tentang kamu yang aku ceritakan, wahai Sabit. Wahai Sabit, hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis yang pertama, keutamaan Anas bin Malik radhiyallahu an yang memiliki sifat lemah lembut, jujur, menjaga amanah dan menjaga rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama hidup dan matinya. Kepercayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, terlebih kepada para sahabat, pada orang-orang yang bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu sahabat Anas bin Malik, sifatnya lemah lembut, jujur, menjaga amanah, dan sangat kuat menjaga rahasia Rasulullah SAW. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagi kita, dalam dunia ini pasti ada rahasia. Kemarin kita sampaikan, seorang suami tidak boleh membuka aib dari istrinya. Demikian pula sebaliknya, seorang istri tidak boleh membongkar aib bagi suaminya. Kepercayaan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman itu didasari atas apa? Atas ketundukan, atas ketaatan, atas relanya diatur dengan aturan Allah.
ketetapan baginda Rasulullah SAW, ia ikuti, ia jalan dengan taat, dengan baik. Termasuk bagaimana menjaga sebuah rahasia. Kalau kita baca dari beberapa hadis tentang menjaga rahasia ini, betapa kita telah diajari oleh para sahabat-sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk bagaimana menjaga sebuah rahasia dan itu dipegang sampai mati. Keadaan itu tentu menjadi pembuka wawasan, pembuka pemahaman kita. Betapa ketika sesuatu itu ditetapkan oleh agama, maka bagi orang yang beriman hanya satu kata, sami'na wa ata'na. Termasuk bagaimana menjaga sebuah rahasia. Pelajaran yang kedua, pendidikan baik yang telah diberikan oleh ibu Anas, ya, ibunya Anas kepada anaknya, berupa pesan agar ia tidak membocorkan rahasia Rasulullah SAW. Ini tidak mudah bahwa kita di masa atau di era yang ingin tahu serba cepat atau kepo ini tentu menjadi suatu pemahaman betapa kita tidak mudah untuk tetap menjaga sesuatu yang telah menjadi suatu rahasia. Maka disinilah ketika Rasulullah, ketika agama telah menetapkan itu sebuah rahasia dan itu tidak boleh untuk disebarluaskan, ya sudah, kita hanya taat. Untuk apa? Untuk menjalaninya. Karena apa? Pasti. Jadi kita melakukan itu bukan karena takut kepada manusia, namun karena kita taat dan patuh kepada perintah Allah. Seorang suami menjaga rahasia seorang istri menjaga rahasia suaminya, dan seterusnya. Maka disinilah bagaimana kita akan menjalani agama ini berdasarkan atas apa yang telah menjadi ketetapan Allah dan Rasulnya. Kemudian pelajaran yang ketiga, menyimpan rahasia saudara dan tidak membocorkannya, itu termasuk akhlak yang mulia dan merupakan etika Islami. Akhlak adalah bagian cerminan dari kekuatan iman seseorang. Keimanan yang ada di dalam hati tercermin bagaimana ucapannya, bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya dalam keseharian. Akhlak itu menjadi apa? Menjadi harga dari sebuah atau seorang mukmin atau orang yang beriman. Betapa kita akan dilihat oleh orang lain. Dan Islam ini diturunkan untuk apa? Untuk menjadi uswah. Untuk menjadi contoh. Dan tentunya tidak hanya sekedar contoh untuk dicontoh. Maka disinilah kekuatan agama ini diberikan, disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Didakwahkan, disampaikan. Karena Allah akan memberikan nanti sebuah kebaikan apa, siapapun yang mencontohkan, menyampaikan kebaikan, mencontohkan kebaikan. Kemudian ketika kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka baginya kebaikan. Pahala dari kebaikan itu tanpa mengurangi orang yang mengikuti tersebut. Pelajaran yang ketiga, menyimpan rahasia saudara dan tidak membocorkannya termasuk akhlak yang mulia dan etika Islami. Demikian Ibu Bapak Saudara sekalian, materi tentang
bab menjaga rahasia ini telah kita bacakan. Selanjutnya tentu bagaimana kita bisa mengaplikasikan sehingga apa? Keimanan kita, ketakwaan kita, ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah itulah nanti yang akan menjadi penilaian, bahan objek penilaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan mampu menjaga amanah apapun, menjaga rahasia, apa yang harus dirahasiakan, tentu itu didasarkan atas ketetapan agama. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.